anak bayi ketika terjadi sesuatu, dia itu butuh dua yang selalu. Pertama, oksigenasi, kedua tekanan. Kalau mau gampangnya, yang enaknya itu emergensi pada anak selalu butuh dua, tekanan sama oksigen. Jadi kalau dia ada nafas bagus, megap-megap, tapi saturasi bagus, artinya dia butuh tekanan. Oh iya dok, mau dok. Ya. Kita bikin apa? Evaluasi lagi apunya, bagus enggak? Kembali lagi ke tanda vitalnya. Sudah keluar tidak obstruksinya? Patensi jalan nafas sudah bagus atau tidak? Kalau patensi sudah bagus, sudah selesai. Ada pertanyaan? Lanjut. Seandainya kita sudah kasih manuver dan ternyata dia masih gawat, apa kita bikin? Langsung bikin pendekatan hati. Serius ini pendekatan hati. Hati ada kepanjangannya, H apa, A apa, T apa, I apa. H, himbau atau call for help. Himbau sekitar. Ada pasien tidak sadar, tolong, ada yang tidak sadar. Tapi kalau kita di RD, tidak usah, panggil saja kakak perawat, teman-teman dokter. Atau kalau kita di perawatan perina, panggil saja dokter yang jaga. Terus kita amankan pasiennya. Jauhkan dari tempat yang berbahaya. Taruh dia di tempat yang datar. Kalau dia sudah berada di bed, tinggal ambil papan. Kita biasa troli-troli emergensi kan selalu ada papannya toh. Selip dibawa spraynya. Tidak usah anaknya lagi kita ganggu-ganggu. Kenapa? Ketika kita ganggu anak, kita angkat, bisa saja dia trauma di servikal. Jadi caranya apa? Spraynya saja diangkat. Kasih masuk papan di bawah spray, selesai. Sudah itu kita selalu, makanya di rumah sakit selalu ada tim Blue. Itu sudah paten. Langsung kita posisikan pasien. Posisikan bagaimana? Penolongnya yang RW ada di atas kepala. RW di atas kepala, penolong kedua selalu mengurusi breathing dan sirkulasi. Penolong ketiga selalu drugs dan pencatatan, obat dan pencatatan. Selesai tahap pertama. Jadi selalu dimulai dengan tim. Karena kita berada di lingkungan rumah sakit. Ada tim. Jadi bagi teman-teman dokter harus tahu. Bagi teman-teman kakak-kakak perawat yang senior dan yang sudah melewati beberapa pelatihan harus tahu bahwa kalian harus berada di posisi RW. Teman-teman dokter, kakak-kakak perawat, bidan yang sudah melewati beberapa tahap harus berada di posisi RW karena dia komandannya. Oke. Terus yang kedua, yang di posisi breathing sama sirkulasi itu yang akan menunjang apa yang orang mau bikin. Nah,
Selanjutnya, karena tadi beberapa sudah teori, boleh ada teman-teman kita praktekkan, ada dokter, ada kakak perawat, kita maju ke depan, biar di foto-foto juga masuk di lembar akreditasi. Ayo. Ayo, jangan terlalu lama. Maju. Di sini stationnya, station praktek, tidak lama aja praktek, paling lama setengah jam. Kita mau sholat duhur juga, baru lanjut lagi materi yang lain. Ya, ayo. Aih, begini Ji, Hadijah 1. Lemah. Saya alumni sini Jina, jadi saya enggak malu-malu Ji. Ih, masa senior? Apa ini? Aih, masa senior kesuruh maju? Nah, siapa yang boleh 2 penolong, 1 penolong, bagusnya 2 penolong langsung. Kepala 2 penolong saja. Nah, ini anak 1 tahun 2 bulan. Ya, kasus yang sama. Kasus yang sama. Terus anaknya itu sudah tidak ada lanjutannya. Anaknya tiba-tiba mengalami desaturasi. Sekedar informasi, pada anak di bawah 28 hari atau usia neonatus, ketika usianya sudah melewati 10 menit, saturasi normalnya harus 90-95% neonatus. Tetapi kalau pada anak di atas 1 bulan, saturasi normalnya 92-98. Normal, harus. Ketika bayi di bawah 90%, kita katakan desaturasi. Ketika anak di bawah 92%, desaturasi. Tapi kalau bayi tak di perawatan bayi, di NICU tak, saturasinya 93, bukan desaturasi. Nah, ingat. Sekarang saturasinya 86. Desaturasi. Apa kita bikin? Desaturasi. Oke, cek kesadaran. Ya, semua. Anak. Jadi biasanya kalau bayi atau anak, dia dari tingkat kerewelannya, ketika dia menangis, nah kalau menangis artinya ada potensi jalan nafas. Nangis bagus, kencang, bagus nafasnya. Tapi kalau dia merintih, tapi kalau sama sekali nggak ada, artinya nafas spontan bisa saja tidak ada atau nafasnya satu-satu. Nah, kalau begitu, setelah kita cek AFU, kita harus patensikan dulu jalan nafas. Entah itu pasang gudel. Nah, lakukan dulu manuver yang paling awal. Detil dan chin lift. Oke. Ya. Ya. Sebenarnya sedikit tambahan yang terbaru itu untuk AHA 2022 sama pediatrik 2022 itu langsung bikin. Tidak ada lagi istilah look, listen, and feel. Karena look, listen, and feel itu dari tahun 2015 dia memakan waktu beberapa detik dan itu ditinjau ternyata terlalu lama. Jadi langsung bikin hetil cinlik secara simultan bersamaan. Terus kita evaluasi.
Nadinya dia cepat, banyak 123, 128 lah. Takikardi. Jadi Atil chain leaf. Nah, dia ada partial obstruction. Nah, kalau partial obstruction, finger swab, tapi karena kita di rumah sakit, pakai suction. Suction dulu. Ternyata masih begitu, nggak bagus. Dan cek nadi. Cek nadi dia takikardi. Jadi kita cek saturasinya. Cek saturasinya. Ternyata saturasinya 90. 1 tahun 2 bulan. Dia saturasi. Pasang oksigen dong. Ya. Pasang oksigen kan. Sampai oksigen. Oke. Setelah pasang oksigen sudah tidak ada masalah, lanjutkan. Selesai emergensinya, berarti vital sign-nya bagus. Vital sign-nya bagus, masalahnya teratasi sudah. Berarti kita masuk ke stabilisasi pasien. Secondary. Sudah. Sudah. Nah, tapi masalahnya kalau tiba-tiba dia masuk dalam posisi shock. Paling gampang posisi shock itu CRT memanjang, capillary refill time-nya memanjang, akral dingin, disertai vital sign yang fluktuatif. Apa maksudnya vital sign fluktuatif? Bisa takikardi, bisa bradikardi, bisa hipertensi, bisa hipotensi. Jadi kalau pada pasien ini ternyata dia takikardi, tetapi ada akral dingin disertai CRT-nya memanjang, dia masuk posisi shock. Kalau posisi shock ini harus cepat. Yang di airway tetap hetil dan chin lift, patensi jalan nafas. Tetap, kan sudah terpasang semua. Nah, terpasang semua, sudah ada. Jadi kita pantau. Kalau patensi jalan nafas aman, kita harus lakukan fluid challenge namanya. Fluid challenge artinya kita kasih 10 cc per kilogram berat badan bolus, kurang dari 5 menit harus habis. Di fluid challenge. Cairan apa? Bisa kita pakai NaCl, bisa pakai asering. Ya, normal salin. Bisa. Saya enggak ada materi, Nak. Catat ya. Terus selanjutnya setelah kita fluid challenge dan ternyata dia masih berada dalam posisi shock, kita kembali ke awal. Kembali ke AFPU. Cek kesadaran. Cek semua dan ternyata kalau dia berada di bawah 60 kita lakukan RJP. Nah, tapi sebelumnya harus bikin dari airway, breathing dan sirkulasi. Kalau airway enggak bagus, jangan melangkah ke breathing. Jadi cara kasih bagus airway selain hetil dan chin lift ada gudel. Pakai gudel. Ukur gudelnya. Tidak semua ukuran sama, tidak semua usia sama, tidak semua berat badan sama. Ya. Oke. Terus pasang gudelnya. Tidak bisa, Mas? Ada lubangnya. Oke. Setelah gudel terpasang artinya airway-nya bagus. Kita masuk ke breathing, lihat pola nafasnya, apakah dinding dada dua-dua naik atau tidak. Sudah patensi jalan nafas. Iya. Stop. Bisa. Jadi kita lihat masuk ke breathing. Di breathing itu kita mengevaluasi bagaimana pola nafasnya. Apakah dada naik bersamaan, ada dada yang tertinggal, atau tidak ada ya.
Jadi yang paling gampang karena kita masuk dalam sisi emergensi, lihat saja pengembangan dadanya, dua-dua simetris atau tidak, satu, ataukah ada retraksi dalam atau tidak, terus ketiga, apakah ada sesuatu, entah itu ada memar, ada apa, bekas-bekas trauma, itu yang harus kita evaluasi, karena sisi emergensi. Oke, nah pas pasien tak ini dadanya bagus, naik bersamaan, tapi disertai retraksi dengan desaturasi pasiennya, Pasang oksigen. pasang oksigen. Kalau pada pasiennya tiba-tiba turun, Saturasinya turun lagi. turun saturasinya disertai heart rate yang turun jadi 50, apa kita bikin? Heart rate turun. Cairan guyur. RJP Kurang. 50, Oh iya. RJP jadi kita harus tahu kita punya inti heart rate 50, nafas yang megap-megap. Kalau nafas megap-megap, nafasnya megap-megap, walaupun heart rate-nya 66, 67, 80 tapi nafasnya nggak bagus, hati-hati, persiapkan RJP. Ketika dia di bawah 60 harus RJP. RJP. Dulu kita mau RJP, kuncinya satu, no pulse, no breathe. Tidak ada nadi, tidak ada nafas spontan, RJP. Dulu begitu. Kalau di anak enggak begitu. Dia nafas spontan ada tapi menggap-menggap satu-satu, tapi dengan bradikardi di bawah 60, kurang RJP. 60. RJP. Jadi jangan tunggu no pulse, no breathe. Tidak. Walaupun nafas menggap-menggap 60, di bawahnya 60, dia 50 kah, 40 kah, RJP. Oke? Nah, ayo kita RJP. Bagaimana RJP? Dengan pakai ambubeknya. Yang mana airway, yang mana breathing. Semua 15:2. Nah, sebelum kita angkat jauh, pada anak kita harus memperhatikan ini. Ada namanya balon mengembang sendiri, ada namanya balon yang tidak mengembang sendiri. Berbeda. Ini ambubek, balon mengembang sendiri. Kita tekan, lepas mengembang sendiri. Yang tidak mengembang sendiri itu Jackson Rees. Jackson Rees. Ada alat satu, Jackson Rees. Dia membutuhkan aliran oksigen disertai tekanan dari masker supaya dia mengembang. Kalau kita pakai itu harus hati-hati. Oke? Terus yang kedua, yang paling sering terlupakan dan tidak pernah diperhatikan, masker. Ukuran masker. Jadi, kalau terlalu kecil, tidak akan mengcover hidung dan mulut. Kalau terlalu besar, oksigennya leak, bocor, tidak efektif, jadi harus pas. Oke? CE, C di masker, E di dagu, susuri mandibula. Oke. Terus bagaimana kita punya 15? Nah, just nice to know. Ketika kita kasih begini saja, ini sudah ada aliran oksigennya masuk ke sini. Ya, itu sudah ada dua tekanan kalau kita kasih masuk PEEP dan PIP. PEP positif expiratory and pressure. Kalau PIP positif inspiratory pressure. Apa gunanya?
PEP ini dia mencegah paru kolaps. PIP dia membuka paru. Oke? Kita kasih begini sudah ada PEP-nya. Kita kasih begini, dadanya mengembang, PIP-nya masuk. Oke? PIP, PEP. PIP, PEP. Jadi normalnya PIP, PEP. Kalau kita tidak ada PEP, PIP, PEP. Parunya kolaps. Kalau tidak ada tekanan PIP, PEP. Begini saja. Kita kasih begini saja, parunya cuma begini, konstan. PEP, PEP, PEP. Kita tekan ambubeknya PIP, PEP. PIP, PEP. Nah, itu ada tekanannya. Nah, terus bagaimana kalau mau kompresi? Di mana pertama tuh ada 3. Letaknya di mana, posisinya toh, terus bagaimana cara penekanannya, dan bagaimana ritmenya. Dua jari di bawah prosesus supedeus. Di atas ya. Ya. Di atas, kemudian tekanannya tadi 1/2 sampai 1/3. Oke. Kedalaman Terus toraks. 100 kali per menit. Arm recoil. Apa? Jangan lupa recoil yang sempurna. Oh iya, recoil sempurna. Iya. Recoil yang sempurna. Iya. Oke. Complete apa dia? Ya, ayo kita mulai. Yuk. Jadi yang menekan yang berhitung. 1, 2, 3. Iya. Seperti kita nafas biasa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Langsung kita ventilasi. 1, 2. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 15, sampai 5 kali siklus. Ayo. Nah, harus kita kasih bagus. Jadi ini posisinya ini walaupun dia sudah ada gudel, tetap kita kasih dia heel dan chin lift. Kenapa? Karena gudel hanya membuka bagian atas. Gudel hanya membuka sampai ke bagian orofaring. Faring ke bawah enggak. Ya, faring ke bawah enggak. Jadi kalau tertekuk leher, dia akan fleksi di saluran nafasnya. Kalau terlalu tertengadah, dia akan ekstensi. Jadi tidak adekuat. Jadi tetap kita harus heel dan chin liftnya dipertahankan. Dan ketika mau mompa, lihat pengembangan dada. Nah, kalau begini, nggak ada masuk. Mau pompa berapa kali pun oksigen tidak masuk. Tapi kalau bagus secara rata, begitu saja cukup. Baru lanjut kompresi. Jadi tetap CE. Huh? Gini. Sudah. Baru penekanannya, kan ini sudah ada nih. Ini proses sipoidesnya, 2 jari nih. Kan di sini. Ini dekat epigastrium.
Kalau kita tekan epigastrium, apa yang terjadi? Begah, muntah. Muntah bisa bikin apa? Aspirasi. Mati pasiennya kita. Aspirasi tidak sampai 5 menit, 10 menit, mati. Jadi begini, di atas. Oke? Yuk, yuk, yuk. Pas sudah satu, satu, dua, langsung kita bilang satu. Nah, lanjut lagi. Pencet, pencet, pencet. Ya, leader bilang satu. Jadi kita lanjut 1 sampai 15. Pencet dua. Gitu. Apa kita bikin? Oke, kita cek. Paling gampang kita cek di jugular. Toh? Tapi ada beberapa pasien anak yang dia gemuk. Kalau gemuk bagaimana? Apalagi yang baru-baru lahir, usia-usia neonatus, masih cabi-cabinya gemuk, gimana? Cari-cari. Pakai femoralisnya. Atau inguinalnya. Atau brachialisnya. Ya? Atau pakai frontalisnya. Di banyak. Jangan terpaku di jugular yang saya maksud. Oke? Nah, ternyata dia masih 60 pas. 60 pas. Gimana? Nah, observasi vital sign. Lihat vital sign-nya. Nafas spontan bagaimana? Ada enggak? Kalau bilang 60, nafasnya bagaimana? Nafasnya masih megap-megap. Saturasi bagaimana? Masih desaturasi. Kalau begitu, RJP lagi. RJP lagi. Ini real case. Real case. Kalau di sini, kalau di pelatihan-pelatihan, biasa kita tingkatkan oksigenasi. Kalau kita sampai ke advance, pasang ETT. Tapi kalau real case, tidak ada ETT, tidak ada apa-apa, kita RJP lagi. Kenapa di RJP lagi? Karena tidak adekuat. Karena dia masih pas-pas 60. Nafasnya masih menggap-menggap, masih berada dalam kondisi desaturasi. Oke? Nah, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dicoba? Bagus kalau kakak-kakak perawat yang di depan tanpa ada dokter. Karena kalau tengah malam jelek, dokternya tidur, bagaimana? Nah, ini harus diperhatikan. Sisi sudutnya ini. Nah, belum terlalu dihetil.
Nah, tuh. Karena maskernya yang enggak terlalu pas. Ayo, ada yang mau dicoba lagi? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Kalau nadinya tetap 60. Oke, terus masih menggap-menggap. Kita bikin dua. Pertama kita lanjut RJP atau kita tetap VTP, ventilasi tekanan positif. Dua. VTP itu kita tetap bagging tanpa RJP. Jadi kita lihat bagaimana kondisi anak, kembali ke klinis anak. Selama dia tidak jatuh di bawah 60, jangan RJP. Gitu. Tapi walaupun dia pas 60, kondisinya tidak bagus, anak cenderung lebih turun, lebih jelek, kita RJP saja. Kembali ke klinis pasien. Tapi kalau kita ikut-ikut pelatihan, dia tidak sarankan kita untuk RJP selama nadi 60 ke atas. 59 ke bawah RJP. Tapi kalau real case kembali ke pasiennya, ke klinis pasien. Jadi kalau seumpama dia sudah 66 di atas 60, tapi nafasnya masih menggap-gap, desaturasi, bagging, VTP. Kembali lagi ya ke klinisnya. Nah, bagus. Kalau tingkatan oksigenasi untuk nasal kanul, kita cerita anak ya, kita cerita anak. Untuk nasal kanul maksimal 3 liter, kalau sunkup maksimal 5 liter, kalau NRM 8 sampai 13, ada bilang 13, ada bilang 12 liter per menit. Tapi kalau ini pakai setarakan dia dengan NRM. Bisa 10 sampai 13 liter. 10 sampai 13 liter ini bisa. Lalu banyak juga karena kita RSIA, ibu dan anak, otomatis banyak ibunya, banyak anaknya. Ada namanya ini. Dia punya katup. Ambubeknya itu punya katup. Jadi harus hati-hati lihat. Kalau ada katup, buka katupnya. Katupnya itu dia diputar. Diputar, baru bisa keluar. Itulah tadi yang saya bilang ada PEP, PIP. Kalau kita cuma kasih begini saja, artinya PEP-nya masuk, tapi PIP tidak. Kalau kita tidak buka katupnya, ada dan tidak punya katup. Tapi kalau seperti ini enggak, begini saja. Yuk, ada lagi? Ya, apa Ajir? Thank you. Maksimal fluid challenge 20 cc per kilo. 10 cc dulu. 10 cc masih nafas menggap-menggap, akral dingin, CRT memanjang, tambah 10. 10 masih nggak bisa. Lanjut, kita masuk ke inotropic drug. Inotropic drug, obat-obat emergensi, norepinefrin, epinefrin, dobutamin, dopamin, lidokain. Oke. Betul keadaan kejang bisa terjadi. Karena salah satu penyebab kejang selain suhu adalah oksigen yang kurang. Oke. Kalau dia
kejang, apa kita bikin? Tetap resusitasi. Tetap. Kenapa? Kalau kita hentikan resusitasi, sementara kita ternyata dia kejang, hentikan ini, ingat, kejang itu butuh oksigen. Kalau kita hentikan ventilasinya, oksigennya akan kurang, akan menyebabkan posisi desaturasi makin berat. Jadi tetap resusitasi. Makanya kita di rumah sakit kerja tim. Ada airway, breathing, sirkulasi, ada drugsnya. Yang pegang drugs pasang infus, jangan lihat-lihat, pasang infus, kasih masuk cairan. Ketika dia kejang, kasih masuk obat kejang, fenobarbital atau phenytoin. Dosisnya ketika dia kejang 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan. Bolus. Kurang dari 5 menit. 15 menit. Itu maksimal lethal dose. Jadi untuk tata laksana kejang, apalagi dia masuk dalam kondisi status epileptikus, untuk teman-teman dokter sama kakak-kakak perawat yang senior, kenapa saya selalu bilang yang senior? Sedikit ilustrasi, saya pernah berapa kali jaga itu di bawah, tempat tidurku di tempat residen Obgyn. Jadi saya tidur di mobil. Aduh, jadi yang biasa di IGD itu kakak-kakak perawat yang kasih instruksi, kadang cuma di telepon. Kadang dulu begitu ya, dulu. Sekarang saya nggak tahu. Nah, dosis lethal dose itu satu regimen 40 ya 40 miligram. 40 miligram. Contoh, kejang anaknya bolus 20 cc 20 miligram per kilogram berat badan fenobarbital, kejang lagi bolus 10, kejang lagi bolus 10, kejang lagi stop fenobarbital, ganti phenytoin. Karena dia berada di lethal dose. Lethal dose itu dosis racun. Ketika lebih dari itu akan timbul komplikasi yang tidak bagus. Oke? Ada lagi? Bagaimana teman-teman dokter, bagaimana andalan-andalan ini? Saya kenal-kenal mukanya nih. Dokter-dokter ya. Ini gampang-gampang susah karena oke, pertanyaan bagus. Neopaf, kita ada neopaf. Bisa tolong ambilkan neopaf sekalian. Ya. Neopaf, itulah kita bilang neopaf, kita harus atur. Sebelum kita pakai neopaf, kita harus atur tekanannya PIP dengan PEP tadi. Kalau neopaf tidak asal pakai, jadi diatur dulu PIP-nya berapa, PEP-nya berapa. Oke, PIP itu 6 sampai 8, PEP 6 sampai 8. PIP bisa sampai 20 lebih, sampai 30 bisa. Tapi harus diatur. Kenapa kalau kita tidak atur? Ketika kita lakukan VTP tanpa pengaturan PIP sama PEP pada neopaf, dia bisa bikin pneumotoraks. Namanya volume trauma. Terlalu banyak volume oksigen yang kita kasih masuk sehingga bikin trauma di paru-parunya. Ya. Oksigen bisa sampai 10 sampai 13 liter, tapi kan nanti akan diatur sama alat neopafnya. Makanya kita atur neopafnya, PIP sama PEP-nya. Baik-baik, kurang bulan sama cukup bulan, yang pertama kurang bulan dia lebih tinggi mendapatkan 2. Kalau
Di bawah 35 minggu, paling sering kok saya lupa. Bukan. Kalau di bawah 35 minggu paling sering hyaline membrane disease. Di atas 35 minggu paling sering HDN. Kok HDN? TTN. TTN ya. Kalau dia HDN otomatis kita butuh surfaktan nih. Nah, rumah sakit kita ada atau enggak? Di Wahidin saja jarang-jarang ada. Nah, gitu. Kalau dia TTN, dia hanya butuh resusitasi alat bantu nafas paling lama 2 hari, 3 hari. Jadi maksudnya bagaimana? Dengan usia gestasi yang kita sudah ketahui, TTN itu prognosisnya lebih baik dibanding hyaline membrane disease. Itu yang pertama. Terus kedua, tata laksananya tidak ada perbedaan yang khas. Yang membedakan terapi intravenanya saja. Terus yang ketiga, perawatan paskanya ya juga yang berbeda. Kalau dia prematur, bisa seharusnya kita rawat di di inkubator. Tapi kalau dia cukup bulan, cukup beratnya di atas 2.500 tidak usah. Oh ya, enggak ada oksigen di. Jadi kalau kita pakai neopaf, kita harus atur ini. PIP sama PEP. Yang di sini kita lihat. Jadi cara mengatur PIP-nya ini kita harus tekan. Jadi kita harus tekan ini. Kita tekan baru tutup nih. Tutup. Saya malu-malu. Kalau ditutup ini, kalau Kak Manda yang pegang enggak masalah karena kakakku. Kalau kita saya enggak Ji. Gini mau. Jadi begini. Kalau kita mau PIP sama PEP, caranya PIP itu yang ini ditutup dulu, baru diatur ininya. Ini atur PEP. Kalau atur PIP, ini ditutup, baru ini diputar. Ini PIP. Oke? Ingat, kalau kita tidak atur ini, bisa volume trauma. Volume trauma, yaitu banyak sekali volume oksigen kita kasih, bisa bikin pneumotoraks. Bahaya. Jadi harus kita atur. PEP itu 6 sampai 8, PIP itu bisa sampai 25 sampai 30. Nah, jadi ditutup dulu ini, atau kalau tidak mau lepas, tutup begini. Nih. Ini gampang nih. Atau begini. Ini tutup begini. Sudah. Baru kita atur, kita lihat di sininya jarumnya. Jadi untuk mengatur PEP biasa begini. Ini yang diputar PEP, PIP, ini ditutup, baru atur yang ini. Oksigen yang dikasih masuk sini 10 sampai 13 liter boleh. 10 sampai 13 liter bisa. 10 liter bisa, 11 liter bisa, 12 bisa. Oke? Neopaf sangat berguna pakai ki ini. Saya tugas di Mamasa ini jadi pajangan kodong. Banyak orang daerah nggak pakai. Kita mumpung ada alatnya pakai. Apa? Oh iya, semoga enggak ada, amin. Tapi pada pasien-pasien yang dengan retraksi dalam, ingat tadi toh di awal, anak selalu butuh 2 kalau dia berada dalam posisi emergensi.
tekanan atau oksigen. Kalau saturasi bagus, ada retraksi, apalagi ada grunting dan lain-lain, kita cukup kasih PEP, pakai neopafta. Iya, ya, retraksi. Kita kasih PEP saja begini sudah. Iya. Ya, jadi kita cukup pakai PEP tanpa perlu di VTP. Kalau kita tekan ini, artinya kita memberikan ventilasi tekanan positif. Artinya PIP-nya masuk. Kalau cuma begini, PEP. PEP saja begini. Jadi ini penekanan untuk terapi retraksinya ada. Terapi retraksinya ada. Bilang Ki sama dokter tak, dok ini tadi ada retraksi dok. Jadi kita kasih PEP, oh dapat jempol tuh, langsung diberikan martabak. Oke, ada lagi? Nah, pertama lihat saturasinya. Lihat dulu, saturasi bagus, baru pola nafasnya. Selama masih ada retraksi, jangan lepas PEP. Artinya, yang mau dikatakan bahwa bayi, anak, ketika ada retraksi, dia butuh effort lebih untuk mendapatkan oksigen. Kalau dia membutuhkan effort lebih untuk mendapatkan oksigen yang terus-menerus, nanti lama-lama dia capek. Kalau capek, bisa masuk ke gawatan yang lebih jelek lagi. Jadi sebelum dia capek, PEP memang nih. Oke, ada lagi? Sama tekniknya CE. CE. Udah. E, CE, E-nya ini, 3 ini tetap untuk etil chain lift. Karena ingat, walaupun terpasang gudel, dia hanya sampai orofaring. Faring ke bawah enggak ada. Oke, kecuali dia terintubasi. Kalau pasien sudah terintubasi, sudah masuk ETT, dia sudah sampai minimal di atas karina. Di karina. Jadi kan ada itu percabangan antara bronkus kanan dan kiri, karina itu berada di tengah-tengahnya. Kalau sudah sampai situ aman. Tanpa hetil chain lift boleh. Selama ininya bagus. Ada lagi pertanyaan? Sekarang paling sering itu ditanya, dok, cara tekannya begini atau begini? Begini atau begini? Berbeda. Ini atau begini? Pertama usia. Berbeda. Kalau anak tidak mungkin kita begini. Ruas-ruas jari kita sudah tidak dapat pasti. Hah? Yang pertama, berarti intinya ada di mana? Di usia. Kalau usia neonatus, tapi usia anak nggak bisa. Pertama. Terus kedua, berat badan. Kalau anaknya gemuk, akan susah pakai gini. Karena tekanannya nggak akan sampai 1/2. Begini, kalau anak gemuk. Sudah? Ada lagi? Semua sudah tahu bisa pegang ini? Maju dulu lah, sini. Langsung pegang ke manekinnya. Baru kasih masuk fotonya di bawah. Nih, jangan sampai mumpung kita lagi ada di sini, mending kita salah di manekin ketimbang kita salah di pasien. Ya, apalagi sekarang orang pintar-pintar, sedikit-sedikit bawa HP, rekam, foto, hati-hati.
Ya, ayo maju Miss satu-satu. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang dipahami bisa dipanggil. Nah, ini berbeda karena tidak terhetil. Enggak, tidak tidak ada eh, kita harus bisa mengakali entah itu bayi besar, bayi kecil, entah itu ininya bagaimana harus bisa mengakali. Jadi, apakah kita mau hetil dulu baru kita pegang, baru kita fiksasi atau kita fiksasi sambil hetil? Boleh. Coba. Jangan lihat saya. Nah, pompanya pompanya jangan jangan lemas sekali. Nggak akan masuk oksigennya. Nggak akan pompanya langsung santai saja. Masih kurang. Nah, itu sudah makan siang belum sih? Oh, pantesan. Pantesan tadi nggak lihat bayinya, lihat itu Pak Comot. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau silahkan, yuk. Tidak diminta-minta, tapi kalau ada kan kita sudah terlatih. Ah. Nah ini, nah jadi maskernya itu udah jago ini jago ini. Oke, sudah di kalau mau dicoba silahkan. Kalau umpama ada sesuatu mau ditanyakan boleh via WA juga boleh, langsung telepon juga boleh, langsung. Ada senior saya, Kak Manda, terus ada guru saya Dokter Jusli, teman-teman dokter umum juga sudah pada handal semua. Mungkin dari sesi saya sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah, ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Abdi atas mentoringnya. Ya, saya kira teori yang kita dapatkan tadi selama 2 jam ya ditutup dengan praktek ya. Semoga lebih memperjelas lagi tadi apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh Dokter Idam. Ya, saya kira kami semua mengucapkan terima kasih kepada Dokter Abdi ya. Sebentar lagi yang mungkin tahun ini mungkin sudah bisa menyelesaikan studinya.
mungkin kan 3 bulan ke depan ya, Agustus, September, Oktober, November ya. Kita bisa maju ujian nasional, November sudah selesai spesialis anak. Dan nanti mungkin ini akan dikader menjadi spesialis anak konsultan emergensi pediatrik. Karena Dokter Abdi ini juga kan orang satgas bencana ya. Turun bencana ya cocok sekali kalau ambil pediatrik emergensi. Nah, termasuk nanti juga buka pediatrik ICU di Rumah Sakit Ibnu Sina. Ya kalau mau bergabung juga di Adija lebih senang lagi. Itulah. Ya, terima kasih Dokter Abdi. Tepuk tangan untuk Dokter Abdi. Baiklah, saya kira sudah cukup pertemuan kita tentang pelatihan workshop penilaian gawat daruratan dan bantuan hidup dasar. Apa kita lanjutkan untuk start dulu ya? Kita break dulu, makan, sholat. Jam berapa kita bisa kembali di sini? Setengah 2 ya? Ya setengah 2, ini cuma satu materi. Cuman memperjelas tadi yang Dokter Idam katakan mengenai PEWS. Ya. Yang kita pakai itu yang PEWS. Yang tadi yang dia ke Dokter Idam itu modified. Jadi itu yang terbaru yang itu. Tapi karena kita sudah buat sheetnya itu saja dulu. Sampai selesai akreditasi, ya kita bisa perbaiki. Itu lebih sederhana saya lihat Dokter Idam karena cuma 6 saja. Kalau kita punya kan 9. Tapi hampir semuanya sebenarnya masuk di situ. Ya, saya kira gitu. Jadi kita break dulu, kita ketemu jam 1.30. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Moderator, Kabit Yanmed, Dr. Alamanda masih bersama kita, Kepala Instalasi, Kepala Unit, dan seluruh staf, dalam hal ini juga peserta dari in-house training. Ya. Saya melanjutkan sebenarnya dari materi Dr. Idam ya. Kemarin tadi pagi. Sebenarnya materi tentang deteksi dini ini sangat penting. Hampir semua disiplin ilmu punya ilmu tentang deteksi dini. Bagaimana mendeteksi sebelum terjadi suatu bencana. Ya. Dalam hal ini sebelum terjadi perburukan pada pasien anak, maka kita harus tahu tanda-tandanya apa. Nah ini yang kita mau pelajari saat ini. Nah, sebenarnya ada beberapa skor yang digunakan untuk mendeteksi sebelum terjadi perburukan pasien. Tetapi yang digunakan saat ini, ya, hampir seluruh pediatrik, itu yang dijelaskan tadi, PEWS, atau yang terbaru modified PEWS. Ya. Jadi ini yang kita gunakan dan saya lihat semua rumah sakit menggunakan yang ini. Jadi ini juga saya adopsi juga dari rumah sakit Wahidi, rumah sakit tipe B, mereka masukkan dalam status pasiennya. Ya, jadi sebelum melapor, sama siapa kita melapor, ya, supaya perawat jaga atau dokter jaga di UGD, maka harus dinilai dulu ini. Ya. Tadi sudah dijelaskan Dokter Idam, kalau skornya cuma 1 dan 2, itu cukup perawat saja yang melakukan monitoring. Tapi kalau semuanya skornya sudah 4-5, maka yang harus hadir di situ selain perawat adalah dokter jaga. Tapi kalau sudah di atas 5, nilainya 6, maka yang harus hadir di situ adalah perawat, dokter jaga, dan juga DPJP. Nah itu, ini pentingnya sistem scoring ini. Mungkin bisa dibukakan slide saya. Nah itu, ada pointernya? Tidak ada ya? Ya, jadi
judul in-house training kita adalah Pediatric Early Warning Score System atau disebut PEWS. Ya. Yang Dr. Idam tampilkan tadi adalah modified, tambah lagi M-nya di depan. Ya. Nah, mungkin kalau tahun depan bisa direvisi. Sebenarnya ini bisa direvisi. Jadi harus ditulis sebenarnya Bu, revisi Januari 2023. Ya. Oke, slide-nya lanjut. Ini tidak terlalu banyak, saya cuma memperjelas tadi apa yang disampaikan Dr. Idam. Jadi pada kesempatan ini kita akan sedikit mengetahui sejarahnya bagaimana PEWS ini, kemudian apa definisinya, untuk di rumah sakit kita digunakan di mana, ruang lingkupnya apa ya. Kemudian apa itu PEWS dan kesimpulan. Slide. Jadi pelayan rumah sakit itu sangat kompleks. Ya. Salah satu yang kompleks itu adalah interaksi kita antara dokter, perawat, dan pasien. Pasien yang masuk di rumah sakit kondisinya berbeda-beda. Ada sakit ringan, ada yang sakit sedang, ada sakit berat, ada sakit kritis. Sakit ringan itu biasanya cuma dipolis saja. Ya. Yang dirawat nginap di rumah sakit itu adalah anak dengan sakit sedang dan sakit berat, termasuk juga sakit kritis. Ya. Jadi kalau sakit sedang, contohnya anak dengan demam, muntah-muntah, inti tak terjamin. Maka dia biasanya dirawat, biasanya observasi di UGD 6 jam. Kalau dia membaik, dia rawat jalan. Tetapi kalau setelah 6 jam dia tidak membaik, maka dia rawat inap. Ya. Jadi itu. Nah, kalau dia sakit berat, membutuh pemantauan, ada namanya perawatan high care, ya, high care anak. Ya, kita punya high care, HCU. Nah itu pasien-pasien yang butuh pemantauan, contohnya anak dengan kejang, ya, itu bisa di high care. Tapi kalau dengan anak dengan henti napas atau gagal jantung, gagal napas, ya itu harus di pediatri intensif yang baik, bantu napas seperti ventilator. Tapi kalau kita sampai high care, kita high care. Meskipun ada 5 bed, sudah siap dengan ventilatornya untuk perawatan anak dan ibu dengan sakit kritis. Itu ventilatornya sudah ada, cuman nanti setelah akreditasi baru kami mau mengajukan ke BPJS. Ya. Itu. Karena kita maju banyak yang harus kita lengkapi biayanya juga. Oleh karena itu, pelayanan di rumah sakit, ya, kita ini perawat, bidan, dokter harus mampu mengidentifikasi secara awal resiko perburukan klinis pasien. Jadi kalau anak masuk dengan dehidrasi berat di ruangan, itu harus dimulai Anda menulis ini PEWS, ya. Atau semuanya ada kejang, ya langsung melapor, ya. Anda tangani dulu kejangnya, ya, kasih masuk diskasori rektal, pasang oksigen. Kalau pasiennya sudah tidak kejang, satu orang menilai PWS-nya, ya, PWS-nya dinilai, scoringnya berapa. Kalau sudah scoringnya semuanya 4, berarti kau harus telepon dokter jaga harus datang. Nah itu. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi ini. Setelah in-house training ini, yang hadir di sini sudah tahu apa yang dilakukan. Sudah terampil mengisi PWS ini dan sama siapa dia harus melapor. Nah, kemudian anak dengan riwayat anak yang rawat inap di rumah sakit itu ada 0,7 sampai 3% ancaman henti kardiopulmonar. Jadi kalau masuk pasien 100, ya ada 3 yang butuh, yang anak yang henti napas. Jadi jangan bilang cuma 3, tapi 3 ini hidup itu tinggi sekali nilainya. Ya. Kehidupannya tinggi sekali nilainya. Nah, Nabi kita bilang, ya kita punya ajaran mengajarkan bahwa
siapa yang menjaga satu kehidupan, satu nyawa, maka sama dia menjaga seluruh umat manusia. Siapa yang membunuh satu orang, apalagi dengan sengaja atau dengan perencanaan, maka sama dia membunuh semua. Jadi agama kita itu paling depan kalau mengenai yang dia bilang, apalagi bilang teroris itu tidak ada hubungannya dengan agama kita. Tidak ada hubungannya Islam. Karena di Al-Quran satu saja nyawa hilang itu sama dengan kau membunuh semua yang makhluk hidup. Ya. Jadi ini walaupun satu itu harus kita jaga karena yang tertinggi adalah jiwa itu, nyawa. Nah, anak yang henti kardiopulmonal ini, jadi anak yang sudah masuk di sini, hanya 15-36% saja yang dapat bertahan hidup. Ya, jadi kalau dia ada 10, sekitar 2-3 saja yang kita lakukan resusitasi yang bisa hidup. Jadi perlu sekali kita memahami ilmu ini supaya bisa mencegah, jangan sampai masuk ke sini. Jadi ilmu ini adalah belum terjadi, ya, belum terjadi. Tapi kita sudah mulai memprediksi bakalan akan terjadi seperti ini. Ya. Oleh karena itu ini harus dipahami. Nah, perburukan kondisi fisiologi pasien dapat diidentifikasi selama beberapa jam sebelum terjadi kardiopulmonal. Tadi sudah banyak kita lihat bagaimana menilai ya, mulai dari segitiga tadi, saga, ya, penampilannya dilihat dalam waktu 1 menit saja dengan primary survey harus sudah bisa menilai anak ini sakit apa namanya, ada kegawat daruratan atau tidak. Jadi kita cuma lihat penampilannya, lihat usaha nafasnya, kemudian sirkulasinya, lihat dalam 1 menit kau sudah bisa tahu ini tidak ada kegawat daruratan, ini ada kegawat darurat. Itu simpel sekali. Baru kemudian masuk ke primary survey. Jadi ini ada beberapa jam. Ya, saya dulu waktu pertama jadi dokter dan dokter ahli anak, tugas di daerah dengan alat yang tidak ada, obat terbatas, trauma seperti saya trauma itu di sana. Atau awal-awal ya. Ada pasien kejang demam, tidak ada diazepam. Kadang kosong diazepam. Ada diazepam, kejang berkelanjutan kita butuh fenobarbital atau butuh fenitoin, tidak ada. Jadi saya waktu itu beli sendiri. Kalau mau lihat pengadaan dari rumah sakit sulit. Dan traumanya juga apa? Laporan dari perawat. Pasien anak masuk kesadaran menurun, masuk di ICU. Kalau di ICU itu saya selalu kalau tidak menelpon, saya menelpon minta kondisinya bagaimana. Jam 12 telepon, dia bilang dok stabil. Jam 2 menelpon stabil. Jam 3 menelpon stabil. Terus jam 4 menelpon tiba-tiba napas satu-satu. Itu yang paling mengerikan itu kalau bilang napas satu-satu loh. Nah ini tiap jam menelpon stabil terus langsung napas satu-satu. Itu artinya dia tidak paham ini dan dia tidak tahu ini PWS. Ya. Jadi kalau sudah masuk di sini, kapan kita follow up tiap 30 menit, kapan 1 jam, kapan 2 jam, kapan 4 jam, kapan 6 jam. Ya. Pasien yang masuk di rumah sakit itu minimal follow up-nya 4 kali dalam sehari. Yang pasien stabil. Itu kenapa ada di lembaran suhu itu kan jam 6, jam 12 siang, jam 6 sore, jam 12 malam. Itu yang pasien stabil. Ya. Itu follow up-nya wajib 4. Yang heran kalau di status kita mau menulis, yang follow up yang tadi pagi masih ya, itu juga. Jadi harusnya minimal di situ follow up-nya 4 kali. Kalau 24 jam. Jadi ada tulisannya itu follow up-nya 4 kali. Karena tiap 6 jam kan harus dia follow up pasien. Nah, itu. Nah ini yang penting. Jadi sebelum terjadi ini sudah ada tanda-tandanya. Nah ini yang kita bisa contohnya ya kekurangan cairan kita bisa rehidrasi, ya rehidrasi, ya. Takikardi apa penyebab? Apakah karena demamnya saja
ataukah ada contohnya tanda-tanda ke shock kardiogenik. Nah, itu kita bisa deteksi dini. Kemudian beberapa instrumen dikembangkan untuk membantu klinisi mengenal resiko perburukan. Salah satunya yang ini. Kita tidak usah ke tadi yang pakai M di depan modified, kita pakai ini karena sudah dicetak ini. Dan ini dipakai juga di Unhas, Rumah Sakit Unhas, juga di Rumah Sakit Wahidin, ini yang digunakan. Slide. Nah, apa itu PEWS? Singkat apa bagus? PWS? PWS saja ya. PWS ya. PWS atau Pediatric Early Warning Score System adalah salah satu instrumen klinis, ini alat ya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi perburukan kondisi medis pasien anak beberapa jam sebelum adanya perburukan tersebut. Jadi kita sudah bisa prediksi, sudah ancang-ancang memang bahwa ini kemungkinan akan terjadi perburukan. Tinggal dari mana tadi Saga juga bisa mengidentifikasi ya. Ini dari cerebral, ya. Ada yang dari sirkulasi, ada dari kardiopulmonar. Ya, kita beda-bedakan tadi. Nah, PWS ini pertama kali diperkenalkan tahun 2005 oleh Manohan ini. Ya. Ini yang kemudian dilakukan modifikasi sampai yang terakhir tadi yang Dr. Idam sampaikan. Dia berdasarkan 3 komponen klinis yaitu perilaku, kardiovaskuler, dan respirasi. Jadi konsep dasar dari PWS ini adalah perburukan klinis dapat memberikan gejala awal sebelum terjadinya kondisi kritis yang mengancam jiwa. Jadi ini adalah konsep dasar dari PWS. Slide. Nah, jadi kalau kita lihat nanti lembarannya, itu ada 9 parameter fisiologi yang akan kita nilai. Dan ini tidak sulit ya. Yang pertama pernapasan, yang kedua retraksi dinding dada, yang ketiga saturasi oksigen kita punya. Kemudian CRT gampang ya, CRT tinggal per time, lihat 2 detik atau lebih dari 2 detik. Kalau dia kurang dari 2 detik, bagus ya. Kalau lebih dari 2 detik itu nilainya langsung 3. Ya. Kemudian penggunaan alat bantu oksigen, nanti dilihat. Kalau dia pakai oksigen 1 sampai 2 liter, skornya berapa? Kalau di atas 2 liter, skornya lebih tinggi lagi. Jadi memberikan oksigen juga itu juga penilaian juga. Ya. Kemudian suhu, ini kan ada juga ya, denyut jantung kita bisa periksa. Ya. Kalau bayi, jangan denyut jantungnya ya, harus pakai stetoskop. Ini ya. Kalau anak tadi, kalau yang kritis kan minimal di sini, jawabannya tadi ya, ini dengan karotis, ya, femoral atau karotis. Kemudian tekanan darah, nah ini yang harus disiapkan, tekanan darah untuk bayi, anak, dewasa, remaja, bahkan kalau obesitas itu lain lagi. Jadi bukan, kalau obesitas harus dibuatkan mindsetnya untuk dia, karena kalau kita pakai mindset dewasa biasa, itu pasti hipertensi semua. Ya. Dan kalau kita gunakan mindset yang kecil pada anak yang obesitas, itu hipertensi semua. Kalau kita menggunakan mindset yang besar, seperti anak-anak pakai mindset dewasa, dokter ambil sampai di sini, itu semua hipotensi semua. Ya, jadi ini mengukur tekanan darah bukan hal yang mudah juga, harus dipahami juga ilmunya. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran. Ya. Jadi 9 ini, tapi dokter Idam tadi cuma 6. Tapi jangan ambil karena semua rumah sakit pakai ini. Ya. Yang kemarin saya kasih Bu Mala ya, itu dari rumah sakit Unhas. Kita pakai ini, gunakan ini. Slide. Nah ini sudah ada ini sudah dicetak ya. Saya kira mungkin sudah pernah lihat ini ya. Oh, belum sosialisasikan ya. Jadi ini sudah dicetak ya. Jadi ini di sini ada 9 poin tadi yang garis besarnya ya. Jadi pernapasan, retraksi dinding dada, kemudian saturasi oksigen, CRT, kemudian penggunaan alat bantu, suhu,
denyut jantung, tekanan darah, kesadaran. Ya. Jadi ini 9. Ya. Nah ini nilainya dan ini scoringnya ya. Kalau kesadaran itu ada 4 ini ya. Kesadarannya ada 4. Kalau sadar penuh A, Odeja ya. Kalau dia sadar penuh A, ini ya, A. Ini kesadaran yang nomor 9 A. Kalau V berespon dengan kata-kata verbal, dipanggil dia berespon. Kalau P, pain, berespon dengan rangsangan nyeri. Ya. Kalau dia dirangsang nyeri, dia berespon. Tadi dokter Idam bilang, kalau sudah dirangsang nyeri, dia tidak berespon sama sekali, minimal GCS-nya 8. Ya. GCS itu 15, kalau sadar ya. Kita sadar begini, itu GCS kita 15. Tapi kalau dikasih rangsang nyeri, di sini, tidak berespon sama sekali, tidak buka mata, tidak ada suara, itu minimal 8. Dokter Idam bilang GCS-nya ya. Jadi kesadarannya itu bisa kita ukur. Nah kemudian kalau dia tidak berespon, ini saya bilang ini tidak sadar, ya itu nilainya di sini. Ya. Nah sekarang ini skor. Jadi setelah semuanya ini diisi, ada nilai skornya berapa? Kalau nilai skornya 1, maka cukup perawat jaga. Ya. Jadi kalau nilainya 1 ini 1, maka cukup perawat jaga. Apa yang dilakukan monitoring tiap 4 jam? Jadi bukan 6 jam lagi. Jadi normalnya semua pasien anak yang rawat inap 4 kali di follow up. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore, jam 12 malam. Itu terjadi dia punya grafik. Tapi kalau dia 1 nilainya, maka follow up-nya tiap 4 jam. Tanggung jawabnya siapa monitoring? Cukup perawat saja. Tidak usah telepon dokter Dirham atau dokter jaga. Ya. Cukup perawat. Jadi apa tindakannya? Monitor semua perubahan. Kalau ada perubahan, contohnya tiba-tiba anaknya sesak atau megap-megap atau penapasan cuping hidung. Tadi kan sudah tahu ya kalau nafas cuping hidung dan terus tidak ada ya. Nah, kalau ini dimonitor, contohnya meningkatnya frekuensi monitoring untuk tindakan klinis yang tepat. Nah, kalau semuanya setelah 4 jam, ya 4 jam kemudian nilai lagi, ya kita nilai lagi 4 jam ya, nilainya bertambah, contohnya 3. Setelah 4 jam berubah nilainya, ternyata masuk ke 3. Maka selain perawat jaga, adik-adik sekalian harus menelpon dokter jaga. Harus nelpon dokter jaga. Dulu kita kan dibagi 2 di sini. Ada jaga UGD, ada juga perawatan. Tapi akhirnya mepet ke UGD, akhirnya bersatu kembali. Ya, akhirnya bersatu karena juga di perawatan ya tidak terlalu banyak ya. Jadi dan teman-teman di UGD merasa juga kan standby masih bisa cuma menghandle di belakang. Tidak jelas juga kalau di belakang mau nginap di mana. Jadi harinya mepet-mepet kembali lagi bergabung. Sama dengan ya kita punya bagian cleaning service, pekarya sama yang WC ya. Itu sudah ada SK-nya digabungkan kerjanya, bergabung supaya lebih kuat. Ya, tetap bergabung, tetap menjauh. Kalau tadi dokter jaga bangsal mendekat ke UGD akhirnya bergabung. Nah, kalau ini digabungkan menjauh akhirnya tetap juga tidak bisa bersama. Tidak bisa baku bantu. Saya ini terus terang tegas orangnya terus terang, tapi saya realistis. Ya. Saya masih banyak pertimbangan untuk marah. Masih banyak pertimbanganku untuk marah walaupun Anda melakukan kesalahan. Nah, jadi yang itu yang harus diperhatikan ya. Sudah paham sampai di sini? Paham ya? Jadi kalau nilainya 3 sampai 4, 3, 4, 5, ini adalah sudah sampai dokter jaga. Nah, di sini tadi nanti cuman yang bedanya ini deh ya. Tadi kalau tadi dia skornya 1, setiap 4 jam kita follow up. Kemudian kalau dia skornya 2,
2 sampai 4 jam. Jadi PW lagi diisi lagi. Jadi ketika ada yang berubah langsung kertas itu dinilai. Skornya berapa? 3. Oh berarti 3 masuk di sini. Berarti saya follow up tiap jam pasien ini. Ya. Kadang kita ini jaga tidak ada arah, tidak tahu apa yang mau di follow up itu. Semuanya sibuk ke sana kemari semuanya, tidak tahu apa mau dibikin. Nah sekarang ini sudah ada. Jadi ketika dia skornya 3, follow up-nya tiap jam harus telepon dokter jaga. Ya. Kalau dia skornya 45, maka tiap 30 menit follow up. Kalau dia sudah skornya 45 tiap 30 menit dan di sini masih sampai dokter jaga, ya. Ini masih sampai dokter jaga. Tapi kalau sudah 6, kalau skornya 6, ya setiap 30 menit kita observasi, skornya 6 maka dokter DPJP harus dilapor. Ya. Dokter DPJP. Jadi kalau ada apa-apa, namanya ada tuntutan atau apa-apa pasti yang ini dulu dinilai. Ya. Kalau semuanya ada perburukan, mana PWSK. Kalau tidak ada berarti kesalahannya sampai ke kita saja. Berarti yang lain tidak masuk ke pengadilan, cukup sampai situ saja. Sama dengan imunisasi, hati-hati imunisasi ya. Saya selalu ingatkan, pertama kalau habis imunisasi kasih tahu ibunya duduk 15 menit sebelum pulang. Ada yang meninggal di becak. Ya, ada yang meninggal di becak. Habis suntik, langsung pulang, naik becak shock. Anaknya meninggal, kena shock anafilaktik. Kemudian yang kedua, jangan memulai menyuntik imunisasi kalau adrenalin kita tidak tahu di mana tempatnya. Jadi semua yang menyuntik di ruangan sebelum mulai dinas, adrenalin di mana? Adrenalin di mana? Saya bawa adrenalin. Saya 24 jam bawa adrenalin. Di tas saya, 2 ampul. Nyoba emergensi ada di tas. Jadi alat sumpit, joystick, saya buka, saya bukan sumpitnya, masukkan situs poid 1 cc 2, adrenalin. Itu selalu saya lihat expiry-nya, saya ganti secara berkala. Bisa bawa kemana-mana. Pernah pasien di UGD habis suntik di akademis. Suntik shock anafilaktik, buka semua di sini shock anafilaktik. Tidak ada adrenalinnya di UGD. Akademis tidak ada. Tidak ada. Tapi saya ada bawa saya bawa tiap hari tas utama. Kalau saya ganti tas, saya cuma mau pergi visitor saja. Saya pakai tas kecil yang isinya cuma dompet. Selalu itu ada. Jadi selalu itu ada masuk di tas itu. Bawa. Karena sewaktu-waktu orang bisa ada gawat. Ya. Itu. Jadi sama dengan tadi saya bilangnya. Kalau dia imunisasi, kita sudah siapkan adrenalin. Terus shock anafilaktik bayinya. Kita sudah suntik adrenalin, dia tidak berespon kemudian meninggal, itu kita bebas. Bebas. Tapi kapan ada shock anafilaktik, tidak ada adrenalin, tidak ada dilakukan tindakan, sampai Ibu Inna saja. Inna situ. Nah, begitu jadi perawatan, selalu cek. Adrenalin harus ada di ruangan. Karena sekarang anak tidak perlu di skin test. Jadi anak-anak itu tidak ada skin test kalau mau kasih makan antibiotik. Cuma tanya apakah ada riwayat alergi atau tidak. Itu saja. Ya. Kalau alergi apa? Ya. Kalau tiba-tiba dia alergi, muka bengkak saja, gatal-gatal, itu bukan deksa pertama. Bukan dexamethasone pertama. Yang pertama adalah adrenalin suntik. 0,01 mili per kilogram berat badan. Kalau dia 30 kilo berarti 0,3 cc, langsung IM. Tunggu 15 menit. Kalau masih diulang. Itu pentingnya ya. Nah, kalau ini berkelanjutan, kita lanjut lagi. Di atas 6 maka DPJP. Kalau di atas 7 maka harus panggil code blue. Jadi kalau dia 7, langsung bel satu rumah sakit bunyi. Code blue. Harus datang untuk siap intubasi dan segalanya.
Tapi kalau masih 6, masih cukup sampai DPJP. Ya, saya pernah waktu di Jepang lagi poli imunisasi, langsung tiba-tiba bunyi bel. Satu rumah sakit. Dia sampai ruangannya direktur, satu rumah sakit. Kalau kita lihat hari itu, kita semua keluar, semua dari poli, semua ke tempat itu di UGD langsung. Semua keluar. Dokter ahli semua ke UGD. Biar dokter anak ke sana semua. Sampai tahu masalahnya apa, dokter yang punya keahlian di situ, singgah di situ, yang lain pulang. Nah itu dia bilang tadi, dokter Idam, kalau ada gawat tidak sadar, apa namanya, short for help ya. Jadi harus cari bantuan. Nah itu dia pakai bel, shock anafilaktik UGD, semua kita datang. Anestesi, dokter anak semua. Oh pasien anak. Saya sebenarnya ahli area, saya yang ambil alih itu pasien dan yang bersangkutan yang lain bisa pulang. Jadi kita harus datang situ dulu. Tidak bisa bilang jangan, bukan bagian itu harus datang dulu lihat, setelah bukan baru kita balik. Nah jadi ini 7 ini ada tim emergency. Ini sudah jalan kalau di Wahidin. Di Wahidin itu jalan. Kalau sudah 7 langsung bunyi bel. Ada mie khusus langsung datang tiba. Datang dia ambil air jalan nafas atau shock, segera dia lakukan tindakan. Sampai di sini sudah paham? Sudah bisa paham ya? Bisa ya? Apalagi sudah ada yang dipegang. Jadi kapan kita harus menelpon, tanggung jawabnya sampai siapa, ya sudah tahu berapa nilainya, ya tindakannya apa, kemudian tiap berapa jam harus di follow up. Slide. Nah ini, jadi lembaran ini digunakan di rawat inap, ya banyak pasien di rawat inap. Jadi sebenarnya rawat inap itu adalah pasien stabil. Ya. Jadi pasien yang dipindahkan ke rawat inap itu adalah pasien stabil. Ya. Kalau dia tidak stabil, dia ke HCU atau ke ICU. Ya. Jadi itu anunya. Cuman di HCU ini belum juga kita maksimal. Sebenarnya banyak pasien kejang di ruangannya harus pindah masuk ke HCU, tapi di sana juga harus masih belajar. Ya. Belum juga optimal saya lihat. Jadi itu membangun sumber daya manusia itu dia panjang. Kalau kita lihat, saya menilai ini butuh waktu lama. Itu kalau ada orang mau berubah. Karena banyak kan orang mempertahankan status quo. Perawatan yang begitu tetap dipertahankan. Padahal ini sudah berkembang keperawatan. Itu yang saya bilang tadi. Dikasih masuk, ada surat begini, tetap kembali lagi. Kembali ke status quo, Susah itu. Saya mau pingin adik-adik karena masih banyak yang muda-muda itu, banyak perubahan. Kalau mau cari perubahan itu cari yang muda. Saya pingin masih bisa berubah, masih bisa dibina. Kalau saya lihat, masih bisa dibina. Tinggal ini pelajaran begini dan pendampingan. Tapi kalau tidak bisa dibina, ya sulit. PPB pergantian pemain. Itu yang ada. Jadi ini tantangan besar itu mengenai sumber daya, bukan cuma di sini, rumah sakit yang besar juga. Tapi kalau kita melihat rumah sakit ya, swasta ya, swasta yang punya dana yang besar, itu memang kalau lihat itu mereka teratur, mereka bekerja itu dengan banyaknya kelebihan-kelebihan yang mereka dapatkan. Seperti itu. Nah ini juga digunakan jadi tadi yang ini pediatri ini untuk anak ya. Kalau di sini dia tulis itu di buku-buku 16 tahun ke bawah. Tapi saya kira ini karena 16 tahun ini masih ada kontroversi mengenai umur anak. Yang mana umur anak ya? Nah sekarang kan sudah ada undang-undangnya. Di bawah 18 tahun itu adalah anak. Jadi masih bisa sebenarnya sampai 18 tahun. Walaupun ditulis di sini hanya 16 tahun ke bawah untuk instrumen ini. Ya di ruang nifas, ya ini tidak terlalu banyak di sini. Ini kan bayi kalau di sini. Kalau dia lahir bayi. Kalau dia bayi berarti resistensinya neonatus dan lagi. Jadi di bawah 1 bulan namanya resistensi neonatus. Kalau di atas 1 bulan namanya resistensi anak. Penilaiannya juga berbeda.
Kemudian neonatologi, nah ini juga ini masuk ke neonatal. Kalau ini yang utama ini gawat darurat, pasien rawat inap, ya, dan seluruh perawat harus menguasai. Ya, karena rumah sakit kita ini masih mobilisasi itu masih tinggi, kan? Bulan ini kok saya lihat ada di perawatan lantai 1, bulan depan ada di mana lagi, masih ada mobile. Sebenarnya ke depan itu setiap perawat itu dia harus apa namanya peminatannya itu kemana? Jadi harus belajar di seputar peminatannya. Contohnya perawatan gawat darurat. Nah itu saja. Kalau dia sudah peminatannya di situ sudah dikaji. Tidak usah kalau dipindah-pindah. Kecuali ya susah ya kalau mau dikasih pindah. Kecuali sikap. Ya. Kalau memang dia sudah di situ terampil, tidak usah dipindah-pindah sebenarnya. Karena dia sudah tahu dia punya. Nah, cuma kita belum bisa sampai sana. Slide. Yang tadi yang saya katakan tadi itu umur 16 tahun ke bawah, ini menurut ya. Tapi anak definisinya di bawah 18 tahun ya. Jadi bisa memonitoring penyakit akut, mendeteksi penurunan klinis, dan menginisiasi respon klinis tepat waktu dan sesuai. Bisa juga digunakan untuk menilai di pre-hospital, contohnya di mobil ya, pelayanan ambulans. Ya bisa kita nilai juga di sini, bisa juga di puskesmas ya, dan beberapa tempat yang lain. Nah ini tidak digunakan pada pasien dewasa, ya karena ini beda juga penilaian kalau dewasa. Dewasa kan banyak, contohnya penyakit serangan jantung, stroke kan anak itu jarang kasus-kasus seperti itu. Jangan juga dipakai pada penyakit jantung bawaan dengan sianotik. Ya. Kalau anak penyakit jantung bawaan sianotik jangan pakai. Ya, karena memang anaknya sudah biru, pasti nanti nilainya itu di atas 7. Ya. Atau sindrom Fatah. Nah, ini banyak kelainan bawaan, jangan digunakan. Ya. Jadi penyakit jantung bawaan yang biru jangan pakai ini. Ya. Slide. Nah ini cuma singkatan yang tadi ya. Ini lebih detail lagi. Contohnya pernapasan normal nilainya 0 kalau 16 sampai 29. Jadi ini 0 ini yang bagus. Ya. Jadi kita tinggal lihat ini. Retraksi dada, kalau ada retraksi dada yang ini parah itu subkostal, interkostal, itu nilainya 3 lah. Kalau nilainya 3 ini tadi berarti masih sampai perawat ya. Tapi kalau tambah 1, contohnya pakai oksigen. Ya. Jadi ada retraksi dada pakai oksigen di bawah 2 liter itu sudah nilainya 4. Berarti harus sudah menelpon dokter jaga. Harus menelpon dokter jaga. Ya. Ini lihat oksigen ya. Ini dok berapa oksigennya? Ini saya oksigen. Kalau dia 2 liter ke bawah itu nilainya 1. Tapi kalau kita kasih oksigen 4 liter berarti nilainya sudah 2. Kalau dia 2 berarti masih sama perawat, tapi belum dihitung yang lainnya ya. Baru 1 itu. Ini ada 9 parameter. Nah begitu juga oksigen. Kalau dia di atas 94 itu 0. Nah yang dihitung ke bawahnya. Ya. Kalau ini dihitung ke atasnya. Ya, contohnya pasang saturasi oksigen. Dia 87 berarti skornya 2. Ya, skornya 2. Nah, kemudian denyut jantung dihitung ya, 70 sampai 110 masih normal. Kalau dia di bawah 50 langsung 3. Atau jantung itu di atas 150 langsung 3. Ya, jadi ini nilainya ya. Kemudian capillary filter time tadi RCT kan di sini. Ini yang nilainya kalau dia di bawah atau sama dengan 2, 0. Kalau dia di atas 2 atau 3 detik, 4 detik, 5 detik, itu sudah nilainya 3. Kemudian tekanan darah yang ini sistoliknya ini dinilai. Ya. Kalau dia 90 bukan per ini 90 sistoliknya atau 190 di sini maka ini. Kalau dia hipertensi derajat ini kalau anaknya di atas 13 tahun hipertensi derajat 2 itu ini 140. Karena 140 lebih atau lebih
Itu langsung 3 nilainya. Nah, sekarang kesadaran. Kesadaran ini kalau ini alert, sadar bagus, ya, maka nilainya 0. Kalau dia verbal, jadi panggil. Dek, nah dia baru berespon, verbal, maka nilainya 1. Ya, ingat ini anunya ya. Tapi kalau dia ini unresponsive, atau pakai nyeri baru dia berespon, maka langsung 3 nilainya. Ya, sudah bisa paham ya? Bisa paham ini ada AVPU. Ya, kalau 2 ini unresponsive dan pain, dia langsung 3. Tapi kalau dipanggil, dia masih 1. Kalau dia alert, ini A ini alert, sadar, ya normal. Lihat juga suhunya. Kalau suhunya lebih dari 38,5, itu 3. Jadi kalau pasien masuk 39, banyak pasien masuk dengan demam ya. Silofaring itu takut. 38,5 itu nilainya 3 langsung. Jadi tulis sedikit di situ 3. Kalau yang ini masih bagus, tidak pakai oksigen, semua itu berarti 3. Berarti 3, slide. Berarti 3, lapor dokter jaga. Jadi 3 ini lapor dokter jaga. Dan kita harus follow up setiap 1 jam. Jangan sampai, maksudnya apa? Kejang demam saja, itu bisa terjadi. Jadi kalau setiap jam kita follow up, turun panasnya, kasih obat panas, kompres, itu tidak akan berlanjut dia. Nah, tahu dia turun panasnya, kita follow up 1 jam ke depan, dia turun menjadi 1. Nah, berarti enak pikir, 4 jam. 4 jam kita follow up. Jadi ini sangat bermanfaat sekali nih. Jadi ini menentukan ini. Saya tetap lihat tadi. Suhu di atas 38,5 sudah nilainya 3. Jadi berarti harus kita sudah lapor memang sama dokter jaga bahwa ini sudah 3. Dan kita follow up 1 jam. 1 jam ke depan turun panasnya, turun menjadi 4 contohnya, ya, atau kembali normal. Jadi kita pasien ini tidak akan pernah masuk ke henti kardiopulmonar. Karena kita sudah jaga memang di sini. Kita sudah, kenapa panasnya tinggi? Kan pasti tahu, oh leukositnya tinggi. Keluar hasil dari laboratorium, 26 leukositnya. Kasih sevogenta, infeksinya di handle, panasnya turun, Anda juga kompres, kasih obat panas, turun, tidak terjadi kejang. Kemudian tidak terjadi sepsis. Sepsis kan bahaya. Paling cuma sampai ke SIRS saja. SIRS itu dia sudah masuk ke darah kumannya, tapi belum melumpuhkan organ. Kalau sepsis, dia sudah masuk ke darah, dia melumpuhkan organ. Kejang, kesadaran menurun, gagal ginjal, itu melumpuhkan organ namanya sepsis. Tapi kalau belum namanya SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome. Ya, sebelumnya itu ada bakteri Ehrlichia. Nah, jadi ini tolong dipelajari, dipahami, dan diterapkan. Ini sebenarnya harus ada polisi yang harus secara kontinu itu memeriksa. Kalau di Surabaya itu namanya ada polis residen. Polis residen itu tiap minggu ditunjuk senior. Ya. Apa dia cek? Kelengkapan status. Dia cek. Jadi dia cek secara acak. Dia tidak periksa semuanya. Nah acak saja. Seret, muncul dia punya nama, langsung dicek dia punya hari itu sama residen anunya, polis residen. Statusnya tidak lengkap. Ininya tidak lengkap. Akhirnya setiap hari Jumat diumumkan. Residen yang paling banyak pelanggarannya, kemudian yang mendapat reward. Rumah sakit kita ini kurangnya di situ. Saya kasih contoh satu mengenai kebersihan saja, cleaning service. Cleaning service itu sudah ada bosnya, komandannya. Tapi begitulah setelah jalan disiplin 1-2 hari, komandan juga tidak lagi memeriksa, akhirnya kembali lagi. Akhirnya tiap hari ramai selalu itu di grup cleaning service ya. Tiap hari, Oklan, Sabah, Anti. Setiap hari hanya mengenai pembersihan sampah tidak diangkat. Itu heran tiap pagi. Tiap hari mengenai sampah tidak diangkat itu saya heran itu. Pas itu orang kerja itu tidak punya pola kan? Tidak, kalau saya datang kerja begini saya angkat semua saja itu sampah dulu. Semua sampah semua dulu. Baru lihat ruangan yang mana kira-kira yang paling banyak beceknya di situ dulu saya kerja. Kan begitu cara kerja tuh. Buka dia dulu. Saya lihat kan keliling kak dulu.
lihat situasi, lihat, bersihkan dulu kamar bersalin, bersihkan dulu. Sehingga tidak ada muncul di sini hampir tiap hari. Anda juga tuh dengar bangun pagi cuma bangun tengah malam saya lihat, aduh, kucing lagi. Itu selalu itu. Sampai ibu muli, ada jangan kasihan umur. Itu tekanan darah naik. Cuma saya orang tidak terlalu mau ambil pusing yang begitu. Tidak mau ambil pusing saya. Cepat rambut putih itu. Ini putih cepat. Ya. Enggak mau terlalu pusing saya yang begitu saya. Ya. Oke, slide lanjut. Kesimpulan mungkin. Nah, kesimpulan. Terakhir tapi ini masih bisa diulang-ulang, Bu. Ini slide-nya bisa diulang-ulang, diajari terus ataupun per kelompok saja. Per kelompok di UGD semua perawatnya, dokternya. Jadi kelompok-kelompok kecil saja nanti ya. Jadi PWS adalah salah satu instrumen klinik yang bertujuan untuk mengidentifikasi perburukan kondisi klinik pasien anak beberapa jam sebelum adanya perburukan tersebut. Penilaian PWS digunakan pada anak di bawah 16 tahun. Tapi ini menurut buku saya juga tidak mau merubah bukunya. Saya tahu sejarahnya kenapa ini, karena dulu masih diperdebatkan itu anak sebenarnya umur berapa. Ya, dulu ada 12 tahun ke bawah anak. 12 ke atas masuk penyakit dalam. Sehingga dulu kan masih ada tempat tidur yang kecil itu yang kayak penjara itu. Nah itu, dulu anak seputar itu. Sekarang kan tidak ada anak panjang-panjang. Tidak bisa di situ ya, jadi seperti orang dewasa. Diharapkan seluruh staf melakukan pengkajian awal dan pengkajian lanjutan sesuai dengan scoring PWS. Saya kira demikian yang bisa saya share mengenai ini. Ini topiknya bagus ini. Saya juga baru membaca, saya share bukunya sama Ibu Mila tadi malam. Saya baca juga, jadi saya ini dulu tidak terlalu saya singgung yang ini. Setelah saya kasih Ibu Mila, saya membaca tadi malam. Kemudian ini Bu Mila yang bikin, tapi saya edit setelah saya membaca buku, saya edit sedikit, tidak terlalu banyak jadi saya edit. Kemudian ini bisa digunakan untuk in-house training berikutnya secara rutin. Saya kira demikian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat narasumber kita yang luar biasa menyampaikan materinya ya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau kita sharing-sharing saja karena ini sebenarnya in-house training tapi insya Allah akan berlanjut sosialisasi ya setiap ruangan karena insya Allah kita akan mulai mau jalankan. Jadi memang ini sesuatu hal yang pertama kali kita mau lakukan dok secara pembuktian. Selama ini kan memang diobservasi tapi penilaiannya biasanya dok di form CPBT saja. Jadi untuk saat ini alhamdulillah kita sudah difasilitasi oleh Bapak Direktur kita untuk membantu mencarikan formnya. Jadi kita sudah mulai desain sendiri dan insya Allah dalam waktu singkat ini setelah penomoran RM telah disetujui bersama oleh pihak rekan medis, insya Allah kita bismillah kita akan mulai menggunakan ya. Jadi nanti bukan hanya PWS, insya Allah juga nanti ada untuk yang maternal. Jadi mungkin pelatihan berikutnya baru kita belajar lagi untuk maternal. Baik, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Kami buka waktu untuk teman-teman, baik yang sedang online maupun yang offline. Untuk teman-teman yang online, bisa di kolom chat atau boleh unmute. Tanya? Yang offline sudah dipaham semua ya? Atau masih bingung?
Misalnya pasien A ya, pernapasannya kita hitung ternyata 30 kali per menit. Itu dicentang di, misalnya dia perawatan hari pertama. Tidak dicentang, diisi langsung 3. Dikasih apa? Diisi 3. Misalnya kita temukan 3, berarti tulis 3 di sampingnya di pengkajian awal. Ya, cara Gimana? pengisian adalah jadi cara pengisiannya teman-teman tinggal nanti dilihat di form ini kan ada skor EWS. Ada 3, 2, 1 dan 0. Oke, Nah, mungkin misalnya ke Ibu Mala. ada ya Ini kan semua pegang ini form. Coba kita kasih kasus ini dulu, pernapasan berapa, retraksi dinding dada berapa, terus coba dia hitung total skornya. ya, oke. Begitu? Ya, boleh Ya. boleh kita hitung Ya, bersama. berapa? Jadi misalnya pernapasannya Ya, kasih saja, Dok, ya. ya, cara mengisinya. Ya, Jadi pernapasannya berapa, Dok? anak laki-laki umur 3 tahun Ya, ya dibawa oleh ibunya ke IRD dengan keluhan demam, ya, umur Ya. 3 tahun ya, demam, suhu. dengan keluhan demam, Ya, ya. Tanda vitalnya ya. itu pernapasan 24 kali per menit, Ya, 24 Ya. berarti di sini. tidak ada retraksi dada, Tidak ada normal. ya. Kemudian tidak SPO2-nya di atas 94. Jadi SPO2-nya itu 98, Ya, ya. ya. Kemudian Kapilari. diperiksa CTR itu 1 detik, 1 detik ya? ya, atau Oke, di bawah 2 oke. detik. Terus Kemudian tidak menggunakan oksigen, tanpa menggunakan Ya. oksigen. kemudian suhu 36 sampai 37. Kemudian denyut jantung 90, ya, Berarti 90. Tekanan darah sistoliknya 100. 100. Kesadarannya alert, Gimana ini? sadar. Ini tuh Ya, sekarang tandanya alert. berapa skor PWL-nya? No. Nah, jadi mulai dari pernapasan ya. Ya, Kita isi pernapasan ditulis di sampingnya. Ya 0 ya 0. berarti. Kemudian Ya. tidak ada retraksi dada berarti 0. di normal 0. Saturasi oksigennya juga 0 ya. Ya, 0. CRP-nya juga 0. 0 ya. Alat bantu tidak ada. Suhunya 0. 0. 0. Denyut jantung 0. 0. Tekanan darah semua 0. Berarti Sistolik ini di follow up ya berapa jam? 4 jam. Berapa skornya semua? 0. 0. 0 berarti rutin saja. Tidak di follow up Tiap jadi 6 jam. 6 jam ya. Iya, karena Oke. liannya tiap Paham, 6 jam paham saja, udah. kerjanya rutin saja. Berarti 0. Berarti Oke? Oke. Hari kedua ini tanggalnya ini kan ada tanggal di atas. Ya, berarti ini di sini. Ditaruh tanggalnya. Oh, ini hari kedua. Coba besok, maksudnya besok jam Besok 1 tanggal malam. 20, Jadi dia masih di UGD jam 8 malam. 26. Kemudian jam 1 malam, ya masuk di tanggal berikutnya. Ya. Bulan 8. Oke. Ternyata pernapasannya 30. Ini di kolom pertama ya? Jam 1 malam. Jam 1. 1.00. Jam 1 malam, Oke. pernapasannya 30. Pasan 30. Oke. Kemudian 1. retraksi dada 0. Oke. Ya. Saturasi oksigen 95. 65 berarti sini. CTR-nya di bawah 2. 0. CTR Oksigen, di bawah 2. ya di bawah 2, oksigen 1 liter. Oksigen 1 liter berarti 1 liter oksigen, kalau dia Ini, kasih ini, masuk 1 ini. liter, naik SpO2-nya menjadi Iya. 90 ya. suhu, Kemudian suhunya dok suhunya 38,7. 38,7 berarti sini 3. Ya, denyut jantung 110. 110 berarti di Ya. sini 1. Tekanan darah 100 sistoliknya. Kesadarannya alert. Tekanan darah mana? 100. 100. 0. Mana? Nah. Oh iya. Iya. Alert. Ya. Kesadarannya dok, alert. Alert. Kesadarannya alert. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa nilainya? Kelompok A 6. 6. Kalau 6,
6. Belakangnya. Lihat belakangnya, belakang. Jaga DPJP. Lihat belakang skor 6 berarti harus lapor DPJP. Oh, oke. Ya. Jadi berarti lapor dokter jaga lihat, terus dokter jaga lapor DPJP. Oke. Ya, Ya, paham ya, Dok. sudah ya? Paham. Ya. Kalau sudah sampai DPJP, jadi mulai dari perawat sampai DPJP-nya yang masuk ke pengadilan. Jangkrik. Begitu deh, Dok. Itu maksudnya anunya tuh. Kalau ada masalah di situ. Jadi tanggung jawabnya mulai dari perawat, dokter jaga, DPJP. Tapi kalau kau tidak melapor DPJP, maka sampai dokter umum saja Oke. Iya. tanggung jawabnya. Dan itu salah. Iya. Ya, sudah paham ya? Nah, sekarang setelah dilapor DPJP, semua dikasih instruksi dia ya, kasih obat penurun panas, apa semuanya. Kita Ya. nilai lagi. Kan ini kan tiap 30 menit ini harus dinilai kalau ini. Oh, 30 menit. Ini kalau berkelanjutan begini nih 30 menit harus kita Oh, nilai iya. lagi. Nah, Yang untuk ini kalau bisa scoring 6. berubah di sini nilainya. Skor Yang bisa 6. berubah kan pernapasan bisa berubah. Dikasih oksigen, semuanya kita naikkan oksigennya. Kita naikkan oksigennya menjadi semuanya 4 liter. Nah, isi. Kita lagi yang isi. Hah? Penapasan. Kita pakai oksigen, pakai sungkup, Ini ada dua. si DPJP ya. Berapa, Dok, Dok, penapasan? kasih ki oksigennya naikkan ki 4 liter dok ya. Ya. Nah, Tunggu. ya oksigennya naik tapi anunya bisa turun yang Nih, lain ya. nih. Ya, Nah, di kemudian pulau berikutnya. retraksi dadanya berkurang jadi 1. Ya. Retraksi berasa- Kemudian jadi SpO2-nya berkurang. naik Berkurang menjadi ini ringan. 98 Ringan. ya. Apalagi 98 sih artinya 98. kurang dari 2, 98. Sini. oksigennya masih tetap Nih, 4 nih, liter. 0. Kemudian suhunya turun, kasih obat panas Nol. menjadi 37. Denyut jantungnya juga menurun menjadi 105. Tekanan 105. darah juga 105. normal 100. Kesadaran masih bagus. Berapa nilainya? 370. Di sini nolnya, di sini nolnya. Nah, Nol. itu terus. Berapa tadi sistoliknya, Dok? Denyut jantungnya Sistoliknya kembali normal 105. 100 105. 105 berarti 0. Nol. Denyut jantung Denyut jantung 110. normal. Alert kesadarannya? Baik. Oh, alert. Berapa? 4. Jadi berapa? 4. 4. Pernapasan. 4. Oh, pernapasannya turun menjadi 24. Oh ya, belum ada pernapasan. Saya kasih oksigen dia sudah berkurang. Hmm. Jadi berapa? 3. Berapa? Kita berapa? 3 ya. Satu, Jadi 3. Ini kan 2. Berarti Ini berapa? 2. dia Dua. turun ke diawasi oleh dokter jaga umum saja. Oh, oke. Ya, Dan follow up-nya tiap 1 jam. Ya. Sudah paham ya? Jadi tiap 1 jam kita follow up pasiennya ini. Kalau dia nanti setiap 1 jam berubah, bisa saja dia kembali normal tiap 6 jam. Ya, sudah bisa paham ya? Ada yang belum paham? Paham ya? Kira sudah. Ya, kembali ke Bu moderator. Silakan Bu. Kita langsung kasus tadi ya. Mungkin teman-teman yang sedang online ada yang mau ditanya karena tidak sempat bergabung dengan kita di sini. Kalau di ruangan ini insya Allah sudah mulai memahami. Mungkin teman-teman yang di Zoom ada mau ditanyakan? Saudari Rizna Nursyam. Silakan Rizna Nursyam boleh unmute. Baik, karena sudah sudah mulai memahami, insya Allah nanti kita akan melanjutkan sosialisasi di ruangan masing-masing. Jadi untuk sosialisasi kita nanti ini langsung ke ruangan, ya, tidak seperti ini lagi karena kita sudah coba, tapi tidak maksimal yang hadir juga di pertemuan ini.
Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sedikit saya simpulkan bahwa PWS ini adalah alat instrumen klinis yang bertujuan untuk mendeteksi perubahan kondisi medis pasien. Bisa juga sebagai alat komunikasi kita sebagai petugas yang ada di rumah sakit, petugas medis, dan juga bisa sebagai observasi pasien. Jadi nanti bukan hanya lembar observasi yang menaikkan grafik itu yang kita buat, tetapi lebih kita tekankan untuk pengisian lembar ini. Terus ketika kita patuh dalam pengisian form ini, insya Allah yang namanya menghindar jadi perburukan kondisi pada pasien itu bisa kita kan ya saya observasi kita betul-betul bagus kepada pasien. Mungkin itu saja Dok. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah menyempatkan waktunya memberikan materinya yang sangat luar biasa hari ini. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan yang saya sampaikan ini, maka berakhir pula semua rangkaian acara pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari materi awal sampai materi akhir ini betul-betul dapat dicerna dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai petugas yang penuh tanggung jawab dan menjadikan moto bahwa ketika pasien itu adalah saya mau diapakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.